Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita dalam pembangunan pondasi rumah, teman-teman. Pondasi rumah menggunakan batako. Dan saat ini kita sedang pemasangan backcasting slop. Pondasi rumah ini memiliki ukuran 7 dikali 15, teman-teman. Jadi dari awal, dari penggalian, pembuatan cakar ayam, tiang ompak, pembersihan slop, nanti semua kita masukkan ke videonya, teman-teman. Oke, kita simak videonya. Langkah pertama yang harus kita kerjakan sebelum pembuatan pondasi, tentunya kita siapkan kayu pancangnya, teman-teman. Tiang pancang. Fungsi tiang pancang untuk boplang agar mempermudah penarikan benang dan penyelangan atau timbang air. Seperti yang kita lihat saat ini adalah boplang menggunakan kayu 5x5 dan timbang airnya itu menggunakan papan 220. Pembuatan tiang boplang ini tidak harus menggunakan kayu 5x5, kayu bulat juga bisa, teman-teman. Yang penting tingginya harus melebihi dari rancangan pembuatan pondasinya. Papan yang melintang di atas tiang boplang ini sudah ditimbang air untuk tarikan benangnya, teman-teman. Untuk cara siku pondasi, teman-teman bisa klik layar akhir pada video ini. Cara siku pondasi ini kita ambil dari satu sudut saja, teman-teman, dan lainnya itu mengikut sesuai dengan ukuran ruangannya. Setelah benang terpasang semua, lanjut dalam penggaliannya. Lokasi pembangunan rumah 7 dikali 15 ini lokasinya tanahnya miring, teman-teman. Yang bagian dataran tingginya itu kita gali berkisar 45 sampai 50 cm. Dan untuk bagian tanah yang paling dalam itu penggalian cuman sekitar 25 cm sampai 30 cm. Seperti yang kita lihat ini adalah sepadan tanah. Di sepadan tanah ini pembuatan pondasi itu tingginya 180 cm, teman-teman. Ini lokasi tanahnya miring, teman-teman. Kemiringan 30 derajat. Pondasi ini menggunakan batako yang berukuran 15 dikali 30 dengan tebal 10 cm, teman-teman. Pondasi rumah ini menggunakan cakar ayam. Itu seperti kita lihat, ini tapaknya, teman-teman. Membutuhkan 15 cakar ayam, 15 tapak. Itu sudah termasuk teras semuanya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut dalam pembuatan cakar ayamnya. Pertama-tama pembuatan begel cakar ayam. Panjang potongan begel cakar ayam ini 110 cm. Menggunakan besi 8 mili net atau 8 mili full. Lanjut kita dalam pembuatan begel cakar ayamnya. Tekukan awal 5 cm dan tekukan kedua 40 cm. Lanjut ke tekukan ketiga, yaitu 10 cm. Itu sudah bersih, teman-teman, 10 cm nya. Dan kita tekuk lagi 40 cm. Masih ada sisa, itu berkisar 5 cm, kita tekuk lagi.
Oke, jadilah begel cakar ayamnya teman-teman. Dan untuk tiang ompaknya, tiang pondasinya kita menggunakan begel spiral teman-teman. Nah, saat ini kita sedang dalam pembuatan begel spiral. Begel spiral berukuran 13 dikali 13. Nah, bisa kita lihat teman-teman cara membuat begel spiral. Begel spiral 13 kali 13 untuk tiang pondasi, tiang ompak, atau istilah lainnya tiang sumbunya teman-teman. Untuk begel spiral ini kita menggunakan besi 6 mili full, 6 mili net. Untuk mempermudah pembuatan begel spiral ini, besi 6 mili yang panjangnya 12 meter kita bagi dua menjadi 6 meter teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kita lanjut dalam pembuatan cakar ayamnya. Nah, cakar ayam yang kita buat saat ini, cakar ayam ini untuk bagian sepadan antara perbatasan tanah. Posisi rakitan tiang berada di pinggir bagian tengah. Nah, ini untuk bagian pinggir, tapi untuk bagian tengahnya teman-teman. Nah, setelah begel spiral kita ikat ke tapak cakar ayamnya, kita tarik untuk mendapatkan jarak yang maksimal, itu berkisar 15 cm. Untuk perakitan cakar ayamnya itu menggunakan 8 begel cakar ayam yang sudah tersusun. Nah, ini seperti ini teman-teman. Setelah jadi dirakit, itu cakar ayamnya berukuran 40 kali 40 dengan tinggi 10 cm. Nanti rame ono
nasi, suara nasi deh ya. Dan lanjut ke cakar ayam yang tiang ompaknya diikat di bagian tengah, teman-teman. Dan model seperti ini tidak digunakan untuk di tepian sepadan atau perbatasan tanah, tapi ini untuk bagian tengah rumah. Bagian cakar ayam yang seperti ini untuk kanan kiri depan belakang itu tanahnya milik yang punya rumah. Nah, itu baru bisa kita bikin model seperti ini. Tapi kalau depan belakang, samping, jika model yang seperti ini diletakkan posisinya di sepadan tanah atau perbatasan tanah, maka galian akan mengenai tanah sebelah, teman-teman. Nah, ini model cakar ayam untuk bagian sepadan, bagian sudut depan ataupun belakang. Ini yang paling sudutnya, teman-teman. Nah, jadi galian tidak mengganggu tanah sebelah. Kenapa kita bikin cakar ayam seperti ini? Ini lantaran pondasi tepat berada di atas sepadan tanah atau tepat di perbatasan tanah. Oke, sekarang kita lanjutkan dalam pengecoran tapak. Ini pengecoran cakar ayam yang berada di sepadan tanah yang tepat di perbatasan tanah. Nah, galian seperti ini, teman-teman. Jadi galian tidak mengganggu tanah sebelah. Di lebar ke dalam. Ini yang sudah kita cor. Itu untuk sudutnya itu, teman-teman, sudut rumah. Dan ini untuk bagian tepi badan, bagian tengah. Udah sini tinggi, teman-teman, sekitar hampir 2 meteran. Karena lokasinya yang miring, inilah yang paling dalam. Saat ini kita dalam pengecoran tapak. Sebelum mendudukkan cakar ayam, kita cor dulu. Untuk landasan cakar ayam itu berkisar 10 cm. Setelah datar, baru kita dudukkan lagi cakar ayamnya. Lanjut kita cor. Nah, bagian yang lebar itu untuk sebelah dalam, dimana yang rata itu bagian luar, tidak mengganggu tanah sebelah, teman-teman. Ketebalan pengecoran tapak itu berkisar 30 cm sampai 40 cm. Itu untuk pengecorannya, teman-teman. Nah, pengecoran tapak semuanya sudah selesai. Kita akan melanjutkan pemasangan batakonya. Pondasi rumah 7 dikali 15 ini menghabiskan batako sebanyak kurang lebih 1800 piece batako. Batako sudah dekat, tinggal
lanjut pemasangan batakonya. Ini adalah tampilan dari belakang, pengambilan video dari belakang teman-teman. Nah, tapak sudah tecor semua. Lanjut kita pasang batako. Oke, pemasangan batako sudah selesai semua teman-teman. Dan sekarang kita dalam pengecoran tiang ompak atau tiang sumbunya, sudut-sudut ruangan, sudut ruangan pondasi kita cor terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman, kita bikin malnya. Setelah mal terpasang, backcastingnya terpasang, kita cor rata dengan pemasangan batakonya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Pondasi rumah 7x15 ini berada di tepat pondasi bangunan lama teman-teman. Jadi pondasi bangunan lama itu tidak perlu dibongkar, cukup bagian tapak tempat posisi cakar ayamnya yang kita gali teman-teman. Nah, saat ini kita berada di tepat pondasi bangunan lama teman-teman. Jadi cukup tapaknya saja yang kita gali. Nah, ini tepat di bagian teras nantinya. Kita turun di bagian sepadan. Ini pondasi langsung di
buat sampai ke jalan. Tinggi pondasi pagar ini nantinya sama dengan pondasi rumah. Nah, sekarang kita turun ke bawah, di mana pondasi tepat berada di sepadan tanah milik orang lain ini, teman-teman. Nah, ini sepadan. Wah, tinggi, teman-teman. Berkisar 180 cm sampai 200 cm. Ini bakal langsung dibuat pagar sampai ke depan, sampai ke jalan. Nah, ini turap, karena lokasi bangunan nantinya bagian atas ini akan ditimbun, teman-teman. Jadi langsung dibikin turap. Oke, sekarang kita lanjut dalam pembersihan slop, tepat berada di atas batako. Slop ini menggunakan besi 8 mili net, 8 mili full dengan begel 6 mili net atau 6 mili full. Begelnya menggunakan ukuran 13 dikali 13 sama dengan tiang ompaknya, teman-teman. Untuk pemasangan besi bagian tengah ini kita rakit dari dalam, dari atas pondasi. Setelah besi tepat di atas kedudukannya, besi kita ikat antara besi pertemuannya, kita ikat. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa itu ujung besi kita beri hak atau kita bengkokkan sedikit sekitar 5 cm. Nah, ini untuk bagian tengah pondasi, teman-teman. Jadi perakitannya seperti ini. Kita masih menggunakan begel spiral. Setelah kita ikat ujungnya, baru kita tarik berkisar 15 cm antar jarak begel. Setelah pemasangan besi slop selesai terpasang, lanjut kita ke backcasting, pengemalan slop. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini backcasting menggunakan papan 2x20. Ketinggian slop 18 cm. Dengan lebar bawah itu sesuai dengan batako 15 cm. Sebelum pemasangan backcasting papannya, sebaiknya tiang-tiang atau kolom, besi kolom sudah
terpasang dan sudah terikat kolom induk ataupun kolom praktis, sudah terikat dan terpasang teman-teman. Dan seperti ini, jika sudah terpasang seperti ini, baru kita lanjut pengemalan backcastingnya. Ini adalah penampilan dari belakang teman-teman. Jika dari depan itu sebelah kiri sudut belakang. Nah, di belakang ini ada teras. Nah, jadi sebelum pemasangan backcasting papannya atau mal papannya, pasangan bataku pondasinya itu diberi kayu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, semua untuk mempermudah pemasangan papan backcastingnya. Untuk backcastingnya kita selesaikan semuanya teman-teman. Nah, ini untuk bagian depan ini turap, jadi sekali cor teman-teman. Nah, yang untuk rumah itu sudah selesai dipak. Nah, ini teras nih teman-teman, terasnya kecil, 3 meter dikali 1,3. Nah, ini turap untuk halaman depan. Nah, jangan lupa turapnya digunakan skor dari dalam seperti ini untuk mengatasi agar turap tidak mengembang keluar saat penimbunan tanah atau tanah uruk. Ini yang paling dalam teman-teman, timbunannya berkisar 2 meter. Ini adalah teras teman-teman. Teras nantinya akan menggunakan 3 tiang bervariasi seperti ini. 2 tiang untuk saluran air dari atas, 1 tiang untuk induk. Nah, ini teras teman-teman. Oke, kita cor aja langsung teman-teman. Kita mengaduk secara manual karena coran tidak terlalu banyak teman-teman, anggaran 3 kubik.
bos. Inilah pengecoran detik-detik terakhir. Detik terakhir udah balik. Ya, mau pulang semua ini. Pengecoran selop ini menghabiskan semen 16 sak. Jika dikubikan, itu anggaran lebih kurang 3 kubik. Pengecoran selesai.